Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbas lan den ceritakan saking Ibnu Abbas radhiya muga ridho sapa Allah anu masanging Ibnu lan Abbas anu masanging karone Ibnu anak lan Abbas. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas qadima teka sapa Uyainah bin Hisnin Uyainah bin Hisn panazala mongko mampir sapa Uyainah ala ibni akhihi ing atase anak lanange dulure Uyainah. Rupane Al-Huri bin Qais, Hur bin Qais. Jadi diceritakan Uyainah berkunjung ke rumah anak lelaki dari saudaranya, keponakan yang bernama Hur bin Qais. Wa kana lan ana sapa Hur anak laki dari kakaknya atau dari adiknya, saudara lakinya. Maka lan ana sapa Hur iku minan nabari saking pantan, saking kelompok rupane alladzina wong akeh yudenihim kang markaken ing ladina sapa Umar. Radhiya muga ngridani sapa Allah anu saking Umar. Artinya Hura ini adalah orang yang dekat kepada Umar. Salah satu dari kelompok-kelompok yang paling dekat kepada Umar. Wakana lan ana sapa Hur bin Qais iku qurra'u ahli wacan. Wakana lan ana sapa Wakana lan ana sapa al-qurra'u pira-pira ahli wacan ya. Isime kana qurra'u. Wakana lan ana sapa qurra'u pira-pira ahli wacan iku ashaba majlisi Umar. Pira-pira sahabate, pira-pira wong kang duweni lungguhane Umar. Pira-pira wong kang kanca lungguhane Umar. Jadi artinya semua teman-teman Umar itu semuanya ahli hafal Al-Quran termasuk Qurra ini. Jadi orang-orang yang menjadi kumpul sama Umar itu semuanya ahli hafid Quran termasuk Qurra ini yang dekat kepada Umar otomatis syaratnya harus hafid Quran. Nah, semua teman-teman Umar adalah semuanya hafid Al-Quran termasuk Radhiya muga ngridani sapa Allah anu sanging Umar. Wa musyawaratihi lan kanca rembugane Umar.
Ya, konco rembulan Umar gugur hafal Al-Quran, jadi teman ya majelisnya, satu majelis lah sama Umar. Kemudian Hur juga adalah anggota yang biasa musyawarah ya bersama Umar. Di mana ada musyawarah pasti Hur bin Qais ini ada. Di mana ada Umar bin Qais ini ada. Kuhulan setengah tua. Iku kuhulan ya, iku kuhulan ya man. Cara bacanya kuhulan iku setengah tua. Macane iki. Kuhulan iku setengah tua. Kanu kang ono sapa kura au subanan utawa wong enom. Artinya yang biasa duduk-duduk sama Umar, satu majelis dengan Umar, itu semuanya ahli Al-Quran. Ada yang masih muda, juga ada yang sudah tua. Jadi campurlah, ada yang muda, ada yang tua. Nggak semua tua, nggak semua yang muda campur. Pakola mongko ngucap sapa Uyainah li bani akhihi maring anak lanange dulur lanange Uyainah. Maka Uyainah mengatakan kepada keponakannya, pada anak dari saudara lakinya, ya bani akhi, ye anak lanang dulur ingsun, laka kadhe sira apa wajhun dalan utawa apa wajah atau dalan indah hadal amiri ana sandinge iki pemimpin presiden Umar bin Khattab. Artinya Wina mengatakan kepada keponakannya, ya anakku, kamu ini adalah salah satu orang yang menjadi jalan untuk ketemu kepada Amirul Mukminin, menjadi jalan untuk menemui Amirul Mukminin. Jadi misalkan mau ketemu Umar, ya harus melalui bawahannya. Ya, yang dimaksud bawahannya harus melalui bawahnya dulu, termasuk harus menemui dulu ya anak dari saudaranya ini. Namanya siapa tadi? Hurra bin Qais. Hurra bin Qais ini menjadi jalan untuk bisa bertemu kepada Umar. Ketika itu Umar sudah menjadi Amirul Mukminin, sudah menjadi presiden, sudah menjadi khalifah. Ya, ganti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, katanya si Uyainah ini, kamu ini menjadi jalan untuk bertemu kepada Amirul Mukminin, Pak Zanli. Pak Fastadzin mongko amri idin sira li maring ingsun alaihi ngatasi Umar. Ya, maka izinkanlah saya, berikanlah jalan saya untuk bertemu Umar. Bagaimana caranya bawa saya untuk bertemu kepada Umar? Pak sta'zana mongko amri idin sopo Hur sopo ibni Hur kaduan sopo ibni akhiri. Artinya suruh ngomong sama Umar bahwa Uyainah ya pamannya atau Pak Nom, Pak Linya mau ketemu sama Umar. Kita minta izin kepada Umar bahwa ada yang mau bertemu. Padina mongko awe idin, padina mongko awe idin lahu maring ibnun sapa Umar.
Kemudian si Umar mempersilahkan, ya bawa sini siapa yang datang. Kamu siapa? Hur. Ya, suruh sini. Kasaran gitu. Ya, mempersilahkan untuk masuk menemui Umar sang khalifah. Falamma dakhala mongko nalikane wis mlebu sapa Ibnun kala mongko ngucap sapa Ibnun iya iki cerita ya Ibnul Khattab Ibnu Khattab hanya si Ibnun mempersilahkan untuk menemui, meminta izin kepada Umar, lalu Umar mempersilahkan dan Ibnun ini kemudian menceritakan kisah bla 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 kepada Umar. Fawallahi maka demi Allah ma tu'tina uro aweh siro ing ingsun al-hazla ing peparing kang agung wala takumu lan uro gawe hukum tuan ya. Jadi yang ngomong ini Ibnun itu matutina bawalai muka demi Allah matutina uro aweh tuan ing kita ing kulo ya kita Ibnun dan kemudian pamannya itu saudara lakinya dari bapaknya al-hazla ing beparing kang agung walataku mulan uro gawe hukum uro hukum ituan bina ing dalam kita bil adli kelawan adil. Nah, ketika si Benun ya, bersamaan dengan Uyainah tidak masuk menemui Umar, kemudian si Benun ini menceritakan tentang kejadian-kejadian kisah, ya, kejadian ini. Nah, kemudian si Benun atau Uyainah salah satu dari dua orang ini mengatakan demi Allah, ya Anda tidak memberikan kepadaku sesuatu yang memuaskan dan tidak menghukumi, tidak memberikan hukum kepada kita dengan hukum yang adil. Nah, ini Uyainah yang ngomong di depan ketika sudah berada di hadapan Umar. Demi Allah, engkau Umar tidak memberikan kepadaku sesuatu yang memuaskan, sesuatu yang besar dan Tuhan tidak akan menghukumi kita kami dengan hukuman yang adil. Paghadiba mongko muring-muring sapa Umar dikatakan demikian maka Umar marah dikatakan tidak adil dikatakan tidak memberikan hal yang memuaskan paghadiba mongko muring sapa Umar radhiyallahu anhu ngritoni sapa Allah anu sampeyan Umar hatta hamma hingga nejo sapa Umar ayo kia ingto nibakan sapa Umar bihi Ibnun ya, kemudian Umar marah hampir saja Umar ini mengatakan Rukia itu bisa membanting, bisa nempelin, bisa mukul, bisa membunuh. Ya.
Ya, Ibnun ini yang ngomong enggak berlaku adil, enggak memberikan yang memuaskan tentang kisah-kisah yang diceritakan peristiwa terjadi di dalam keluarga Uyainah itu ya. Jadi minta keadilan lah istilah Uyainah kemudian diajak Ibnun sebagai orang yang dekat kepada Umar minta keadilan tentang kisah-kisah yang dialami di dalam keluarga Uyainah dan keluarga Uyainah termasuk Hur ini. Karena marah hampir-hampir Umar ini yang menempeleng si Ibnun itu. Menempeleng orang yang mengatakan tidak adil dan sebagainya. Pakola mongko dawuh lahu maring Umar sapa al-Hur. Dia Umar getem-getem mau yukiah, ya, mau nempeleng pada Ibnun ini kemudian si Hur Ibnun itu maksudnya Hur itu maka kemudian Hur mengatakan berkata Pakola mongko ngendika lahu maring Umar sapa al-Hur bin Qais ya Amiral Mukminin pemimpin wong mukmin ratune wong mukmin Innallaha astuni Allah ta'ala ma'lun Allah qala wis jauh sapa Allah li nabi maring nabi Allah ngapa sira al-afwa pengapura Pamulan perintah sira bilorti kelawan bagus Arid lan mengun sira lan berpalinglah kamu Arid lan mengun sira berpalinglah sira Anil jahilina saking wong kang bodho kabeh Ini masih berkisar tentang kesabaran ketika Umar itu kelihatan marah hampir menempeleng Uyainah atau Ibnun yang sebagai orang yang mengatakan tidak adil dan sebagainya. Kemudian si Hur ini Hur bin Qais bersamaan Uyainah di hadapan Umar mengatakan ya Amirul Mukminin sungguhnya Allah sudah berkata kepada nabinya untuk memberikan maaf util afwa berikanlah maaf artinya Ibnun ini menjadi apa ya penengah dari kejadian yang dialami oleh Uyainah kemudian Uyainah yang mengatakan tidak akan memberikan jawaban yang memuaskan tidak akan memberikan hukuman yang adil di depan Umar kemudian Umar marah hampir saja memukul si Uyainah lalu kemudian keponakannya mengatakan mengutip ayat Al-Quran sungguhnya Allah berkata kepada nabinya berilah maaf jadi ini ya suruh memberikan maaf Umar itu kepada siapa? Kepada Uyainah yang mengatakan sedemikian menyakitkan buat perasaan Umar dan perintahlah kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Artinya berpalinglah dari orang bodoh itu jangan ditanggapi. Jadi apa yang dikatakan Uyainah ini termasuk perkataan orang-orang yang bodoh. Jangan ditanggapi. Itu maksud dari ayat Al-Quran Arid adil jahili. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Artinya perkataan orang bodoh itu jangan digubris ya dengarkan tapi jangan digubris karena ucapan orang bodoh ini ucapan yang tidak bisa dilawan ya dilawan pun orang bodoh ya tetap ngomong banyak ngomong ya didasari kebodohannya nggak bisa dikalahkan karena terlalu bodoh jadi ngalahkan orang bodoh itu angel semakin banyak ya semakin banyak keluar kebodohannya jadi mending orang seperti Umar mending ya jangan dihiraukan ucapan si Uyainah tadi ya mengatakan tidak adil mengatakan tidak memberikan jawaban yang memuaskan ya
Ya, itu adalah ucapan-ucapan yang bodoh, jangan diharaukan. Itu maksud ayat ya Allah. Wa inna hadza wa inna hadza lan satuniki uyaina iku minal jahilina sanging wong kang bodoh kabeh. Ini uyaina itu adalah bukan orang bodoh-bodoh, tapi perkataannya itu seperti perkataan orang yang bodoh, bukan uyaina orang bodoh, tapi perkataannya itu persis ucapannya orang yang bodoh. Maka maafkan ya Umar, perintahkanlah kepada Oyena yang bodoh ucapannya ini agar supaya baik ucapannya. Begitulah. Ya. Wallahi demi Allah, ma jawaza ura tau ngliwati ing ayat. Wallahi demi Allah, ma jawaza ura tau ngliwati ing ayat sapa Umar ina talaha naliko macakaken sapa eh sapa yena sapa Umar ya sapa sapa Umar ing ayat inatala nalika maca sapa Umar ing ayat wakana lan ana sapa Umar iku wong kang akeh mandhegi indah kita bila ta'ala nalikone indah kita bila ta'ala ana sandinge kita bi Allah ta'ala. Jadi demi Allah si Umar ini tidak pernah melewatkan bacaan-bacaan yang biasa dibaca oleh umat, tidak biasa melewatkan, artinya tidak melupakan apa yang sudah dibacakan. Bil afwa wa'mur bil 'urfi 'anil jahilin. Ini tidak biasa, tidak melewatkan apa yang sudah dihafal, kemudian lewat, kemudian lupa. Ini tidak ada ya, nggak seperti Umar. Sekali dibaca tetap diingat, tetap dihafal. Ya. Sopan artinya dan Umar itu adalah orang yang berdiri ya, berdiri tegak di sisi kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an dihafal dijadikan satu pedoman hidup oleh Umar itu sendiri. Makanya ketika si Umar dibacakan mutil amur bil urfi al jahilin, maka sadarlah Umar kemudian memaafkan, kemudian perintah nasihati kepada Uyainah yang mengatakan seperti itu, kemudian tidak dihiraukan apa yang sudah keluar dari lisan orang-orang yang bodoh. Lisan Uyainah seperti orang-orang yang bodoh dalam berkata. Wan Ibni Mas'ud dan cerita kangen sahabat Ibnu Mas'ud. Wan Ibni Mas'ud dan cerita kangen sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud. Ana Rasulullah sunni utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Engko kala ngendika sapa Rasul inna sunni kisah inna sunni cerita iku satakunu bakal ana iku mimbati sange sawise ingsun apa asaratun pilih-pilihan utawa menang-menangan wa umurun lan pira-pira perkara tungkiruna kang ngingkari sira kabeh ha ing kisah kalu takon sapa sahabat
Ya Rasulullah utusane Allah fama moko apa suci-suci tak muruna perintah Tuhan ing kita. Kala njawab sapa Rasul tu aduna nakanono sira kabeh al haqa ing perkara bener alladzi haq alaikum kang wajib ing atase sira kabeh. Tu aduna kang nekani sira kabeh al haqa ing perkara bener alladzi ya perkara bener alladzi haq alaikum kang wajib ing atase sira kabeh. Pada saluna lan nyuwun no sira kabeh lan jaluka sira kabeh Allah ing Allah alladzi zat lakum kang kaduwe sira kabeh uti ate siku mutafaqun dan sepakat alai ngatas ulama wal asaratu utawi lapat asarah iku al infiradu dhewe bisa iklan suci-suci aman sanging wong lahu iku ketiman di dalam sayun hakun utai bener. Wan Abi Yahya lan ceritakan sang Abi Yahya rupane Usaid ibni Hudair Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu mongko ngridoni sapa Allah anu sange Abi Yahya ana rajulan setune wong lanang siji minal ansari sangking sahabat ansor iku kala ngendika sapa rajulan ya Rasulullah utusane Allah ala tastamiluni apa ta ora nggawe amalan utawa apa ta ora aweh amalan tuan ing kula ala tastamiluni apa ta ora aweh amalan tuan ing kula kama kaya barang istamal kang aweh amalan tuan bulanan ing bulan apakah engkau ya Rasulullah tidak memberikan amalan kepada saya seperti hanya engkau memberikan amalan kepada dia pada bulan minta satu amalan. Salah seorang dari sahabat Ansor datang ke Rasulullah minta amalan seperti hanya Rasulullah pernah memberikan amalan kepada bulan kepada seseorang. Qala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi innakum stune sira kabeh iku satal kauna bakal ketemu sira kabeh badi sause ingsun asaratan ing menang-menangan. Artinya kalian semua setelahku akan menemui perkara yang semua orang itu mencari menganggap dirinya itu yang paling benar. Ya. Menganggap dirinya itu orang yang paling benar. Setelah Rasulullah di zaman akhir ini banyak orang yang menganggap dirinya adalah orang yang paling benar.
dibanding orang lain. Akan terjadi ya udah sekarang ini sudah banyak terjadi orang menganggap dirinya orang yang paling benar, orang paling hak, orang paling ahli surga, semuanya ahli neraka, semuanya bid'ah, semuanya salah, semuanya syirik. Ya, ini sudah terjadi. Maka pasfiru ketika kamu menemui zaman itu, pasfiru mongko sufarosiro. Hatta talqauni hingga ketemu sira ingsun al-hauti ngatasi telogo. Ngatasi telaga. Telaga itu panggonan tempat minumi Telka Kautsar, tempat minumi Nabi yang disediakan untuk umatnya. Jadi ketika menangi zaman saling menang-menangan ya, saling menang-menangan, ya, mengingkari yang lainnya, menganggap menang, menganggap benar dirinya sendiri, mengingkari pendapat orang lain, ya, menganggap salah orang lain, maka bila kamu menemui zaman itu bersabarlah di atas Al-Quran, di atas kebenaran. Ya, sampai kalian menemuiku besok di hari kiamat di telagaku. Jadi sabar ya. Wa usaidun utai lapat usaidun iku bidomil hamzati kelawan nganggo dhamma hamzah wa muteru utai lapat uteru niku bihain kelawan ha mumalatin kanthi suwungaken kanthi suwungaken iku kang tanpa titik mumatin tur den ma hudar watotin lantot mujamatin kang ditetek siji mabtuatin tur dipathah. Wala ta'ala ala mulu ingutani wa Nabi Ibrahim lan den cerita kakang sangking Abi Ibrahim Rubani Abdillah ibni Abi Aufa Abdillah bin Abi Aufa radiyallahu muka ngeritani sapa Allah luman sangking Abdillah Ibrahim Ana Rasulullah stuni utusani Allah sallallahu alaihi wasallam iku bibati ayami Ana Rasulullah stuni utusani Allah sallallahu alaihi wasallam iku bibati ayami ing dalam setengah piro-piro dinane Kanjeng Nabi Alati ya ayam piro-piro dina lakia kang ketemu sapa Kanjeng Nabi fiha ing dalam ayami al-adwa ing satru ing musuh intadhara nganti-nganti nunggau nganti-nganti sapa Kanjeng Nabi hatta idza malat ningko nalika miring nalika lingsir nalika condong hatta idza malat ningko nalika miring apa samsu srengenge koma moko jumeneng sapa Kanjeng Nabi bihim ing dalam tengah-tengah sahabat Wakala moko ndika sapa Kanjeng Nabi ya ayuhan nas eling-eling manungsa kabeh la tatamannau aja ngarep-ngarep sira likal adui ing ketemu musuh dikatakan oleh Abi Ibrahim semuanya Rasulullah itu di setengah ya sebagian harinya itu selalu bertemu dengan musuh-musuhnya setiap hari tanpa ada hari kecuali bertemu dengan orang yang memusuhinya
Setiap hari pasti bertemu dengan orang yang memusuhinya. Ya. Kemudian Rasulullah menunggu orang banyak sampai matahari condong, sampai masuk waktu zuhur. Sampai masuk waktu zuhur, kemudian Rasulullah berdiri di tengah-tengah para sahabat, di tengah-tengah manusia. Ya, berdiri di tengah-tengah manusia karena pengalaman Rasulullah setiap harinya selalu bertemu dengan musuh, baik musuh dalam peperangan ataupun musuh dalam hasud-hasud ini. Ya, musuh di daerahnya, musuh di kampungnya sendiri maupun musuh dalam peperangan itu setiap hari Rasulullah tidak sepi dari bertemu dengan musuh, baik musuh di lingkungan keluarga, baik musuh di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat ataupun musuh-musuh dari kerajaan-kerajaan yang di luar kota Madinah. Rasulullah berdiri tengah-tengah manusia, wahai manusia, wahai sahabat, kamu jangan sampai berharap-harap kepingin ketemu dengan musuh. Ini tangan ucapan Rasulullah, jangan kamu mengharap akan ketemu dengan musuh. Maka orang itu bahagia banget hidupnya apabila tidak punya musuh. Bahagialah manusia hidupnya bila tidak memiliki musuh. Makanya jangan kepingin punya musuh. Orang kalau sudah dimusuhi orang itu kehidupannya pasti terancam. Siapa yang ngancam? Ya musuh tadi. Was'alu lan jalu qasira Allah yang Allah al-afiyata ing kesejahteraan, kewarasan. Was'alu lan nyuwun sira Allah yang Allah al-afiyata ing kewarasan, keselamatan. Jangan kamu berharap kepingin ketemu musuh, ya, akan tetapi kamu mintalah kepada Allah ing kesejahteraan hidup, ya, ing kesehatan, ing keselamatan dari musuh-musuh, dari orang-orang yang benci, dari orang-orang yang memusuhi. Faida lagi tumuhum mongko nalika ketemu sira kabeh hum ing adu ing musuh, pasbiru mongko sabar sira kabeh. Maka ketika kamu ketemu musuh, ketemu orang-orang yang memusuhi kamu, ketemu orang-orang yang membenci kamu, ketemu orang yang menjelek-jelekan kamu, ya, ketemu orang yang menjegal menusuk dari belakang, ya, dari depan saja sumeh senyum-senyum, tapi dari belakang mau nusuk, ya, maka bersabarlah menghadapi mereka. Walamulan murwasira anal jannata stune swarga iku tahta dhilalis suyufi ana ing sore ayang-ayangane pira-pira pedang. Ini maksudnya musuh-musuh beneran, ya, musuh apa? Musuh Islam, musuh dalam agama. Maka jangan sampai kamu berangan-angan bertemu dengan musuh, ya, musuh dari orang-orang Kristen mau menghancurkan orang Islam, musuh dari agama-agama lain. Jangan kamu kepingin bertemu dengan mereka dan mintalah kesejahteraan hidup, damai dalam hidup. Kata Rasulullah, ketika kamu bertemu dengan mereka musuh, maka bersabarlah, bertawakallah, ya, bertawakal, bersabarlah. Gimana? Tawakal, bersabar. Bila musuh itu menyerang, ya kita balas menyerang. Bila musuh itu enggak berbuat apa-apa, ya kita jangan berbuat apa-apa. Kita menunggu reaksi musuh. Tapi jangan kita berharap ketemu musuh. Kita tidak boleh melakukan apa-apa sebelum musuh itu berbuat. Tetapi ketika musuh itu berbuat, kita harus lebih keras, ya, dari mereka. Sungguhnya ketahuilah bahwasanya surga itu berada di bawah bayangan-bayangan
pedang. Artinya ketika kamu mati kena pedang lawan, maka surga berada di bayangan pedang lawan kamu itu. Sumakola nuli moco nul sumakola nuli dawuh sapa nabiyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakola nuli ngendika sapa nabi kanjeng Nabi. Allahumma tu Allah munzilan kitab kang nurunaken Al-Qur'an. Kitab Allahumma tu Allah munzilan kitab kang nurunaken kitab. Kitab kitab Quran, Taurat, Injil. Pemujriya sapi lantat kang melakokaken mego yang menggerakkan mendung, menggerakkan awan, menurunkan kitab. Wasimal azabi lantat kang melayokaken musuh. Yang membuat musuh-musuh itu terkencing-kencing, lari terbirit-birit karena takut kepada pasukan Islam. Isimu melayakno tuan azab ing musuh. Mugi melayakno tuan ing musuh. Jadi buatlah mereka itu takut ya Allah, buatlah mereka itu gentar, buatlah mereka tidak berani. Wansurna lan lan muga nulungi tuana ing kula alaihim ngalahaken ing atase musuh. Dan berilah kami pertolongan untuk bisa mengalahkan musuh-musuh. Wansurna lan mugi nulungi tuan ing kula ing kita orang mukmin, orang Islam alaihim ngalahaken ing atase musuh musyrikin, munafikin, kafirin yang musyrik. Al-Islam iku hadis iku mutafakun hadis iku mutafakun dan sepakati alaihi Islam. Wa billahi lan iku kelawan pitulung wa billahi lan iku kelawan Allah taufiq utai pitulung. Kabusit ki wala alam biswa al-Fatihah. Ketukar kebenaran, kejujuran. Allahumma shalli ala Muhammad.